Haula Khairunisa MBM 2081117 Prodi Hukum Mata Uji Islam Muhammadiyah. Dosen pengampun Ahmad Nur LC LLM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya saya akan membacakan rangkuman presentasi. Setiap manusia adalah dai. Setiap muslim adalah dai, karena itu kita disebut dai. Beban dakwah itu terpikul di pundak setiap muslim ketika seorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan. Saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu dan ilmu yang dimilikinya tersebut. Murabi merupakan sumber atau penyalur ilmu dari sumber untuk disampaikan dan dipahami kepada ma'ud atau sang murabi. Sedangkan dai adalah orang yang melaksanakan urusan dakwah dan memikul resiko dalam penyampaian dakwah kepada manusia. B. Bekerja keras. Bekerja keras adalah dakwah. Salah satu amalan yang penting dalam dakwah. Islam telah memerintahkan untuk bekerja keras dalam jalan dakwah. Namun dengan catatan penting, bekerja keras dalam jalan dakwah yang sahih atau benar, bukan bekerja keras di jalan yang keliru, sebab kerja keras pada jalan yang salah tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang sahih dari dakwah Islam tidak lain adalah tegaknya Islam yang berdiri atas dakwah dan syariah. Untuk itu dakwah harus mengarah kepada penggerakan seluruh syariah Islam yang dibangun atas dasar kaidah Islam. C. Kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu hukum. Orang-orang yang mendengarkan dan menyampaikan ilmu hukum bagaikan tanah yang terkena air hujan. Mereka adalah orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajar, seperti yang ditegakkan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Menurut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang merubah tingkah laku dan perilaku karena yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalur menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Dasar hukum menurut ilmu. 1. Hadis Rasulullah. 2. Al-Quran surat Al-Isra. D. Ayat Al-Quran Al-Hadis yang relevan. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasulnya menyebutkan dakwah dalam banyak dimensi, baik dakwah sebagai tugas utama Rasulullah, dakwah sebagai kewajiban media dakwah, materi dakwah, metode dakwah, dan dakwah sebagai ibadah tempat penanaman kebajikan. Berikut beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang terkait dengan hal-hal tersebut. 1. Dakwah tugas utama Rasulullah. Terkait dengan tugas utama Rasulullah tersebut diantaranya terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat pada surat Yasin ayat 7 yang artinya, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. 2. Metode dakwah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang apa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. D. Ayat-ayat Al-Quran Al-Hadis yang relevan. 4. Media dakwah. Al-Azab ayat 21 artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan datanglah hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. 5. Materi dakwah. Firman Allah adalah surat Al-Hasyr ayat 7 artinya, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan dakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah keras hukumannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.